Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Putri, kelas C12, Prodi PGSD, STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Di sini saya akan memaparkan materi tentang dunia pendidikan dalam revolusi industri di era Society 5.0. Pada era 5.0, industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin, dan data. Semua sudah ada di mana-mana, dikenal dengan istilah Internet of the Things atau IoT. Nah, industri 5.0 ini telah memperkenalkan teknologi produksi massal yang fleksibel. Mesin akan beroperasi secara independen atau berkoordinasi dengan manusia, mengontrol proses produksi dengan melakukan sinkronisasi waktu, dengan melakukan penyatuan dan penyesuaian produksi. Salah satu karakteristik unik dari industri 5.0 ini adalah pengaplikasian kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya, apakah perkembangan era revolusi industri 5.0 ini berdampak bagi dunia pendidikan? Nah, jawabannya tentu berkembangannya era revolusi industri 5.0 ini tentunya berdampak dalam dunia pendidikan. Nah, era revolusi industri 5.0 telah mengubah cara berpikir tentang pendidikan. Perubahan yang dibuat bukan hanya cara mengajar, namun yang terpenting adalah perubahan dalam perspektif konsep pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum untuk saat ini dan masa depan harus melengkapi kemampuan siswa dalam dimensi pedagogik, keterampilan hidup, kemampuan untuk hidup bersama atau kolaborasi, dan berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya ada revolusi industri 5.0 dalam dunia pendidikan. Nah, ini menekankan pada pendidikan, karakter, moral, dan keteladanan. Nah, dalam mengembangkan soft skill dan transversal skill serta keterampilan tidak terlihat yang berguna dalam banyak situasi kerja seperti keterampilan interpersonal, hidup bersama, kemampuan menjadi warga negara yang berpikir global, serta literasi media dan informasi. Selanjutnya, pembelajaran berpusat kepada siswa atau student central learning dengan kolaborasi pembelajaran, collaborative learning, serta integrasi dengan masyarakat adalah hal yang perlu dipertimbangkan oleh sekolah dan guru dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang mampu mengarahkan dan membentuk karakter peserta didik tersebut. Nah, cara-caranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada private classroom. Nah, apa itu strategi private classroom? Nah, ini adalah model pembelajaran di mana siswa sebelum belajar di kelas mempelajari materi lebih dulu di rumah sesuai dengan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, metode ini juga digunakan oleh guru ketika ada siswa yang tidak hadir di kelas karena suatu hal. Kedua, ada mengintegrasikan media sosial. Nah, caranya seperti pembelajaran pada generasi zaman sekarang, yaitu dengan cara memanfaatkan media sosial seperti Facebook, website, Twitter, dan Instagram sebagai media pembelajaran. Nah, pada praktiknya media sosial ini dapat digunakan sebagai virtual class, wadah diskusi, wadah berbagai bahan pembelajaran, berbagi video dan gambar, serta berbagi link informasi seputar pembelajaran. Yang ketiga, Khan Academy. Nah, ini adalah sebuah organisasi yang menyediakan berbagai materi pembelajaran. Materi belajar yang disediakan oleh Khan Academy meliputi matematika, sains, ekonomi, sosial, dan seni, komputer. Jadi, di Khan Academy ini kita bisa belajar berbagai materi yang kita inginkan. Prospect-based learning. Nah, atau yang disebut dengan pembelajaran berbasis proyek. Ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi penilaian interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar.
Selanjutnya ada Moodle. Moodle ini adalah paket perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet dan situs web yang menggunakan prinsip social constructions pedagogi. Nah, fungsi Moodle ini juga merupakan sebuah platform pembelajar yang dirancang untuk menyediakan pendidik, pelajar, dan administrator dengan satu sistem yang aman dan terintegrasi. Dan yang terakhir ada Psikologi. Psikologi merupakan situs yang berbentuk web sosial yang memberikan pembelajaran secara gratis sama seperti di dalam kelas dan media sosial. Aplikasi psikologi ini merupakan aplikasi yang sangat baik digunakan dalam pembelajaran online. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.